Seperti apa layanan servis makan gratis yang diberikan oleh PO Tam di rumah makan Simpang Raya Pijoan ini? Dan namanya di jalan lintas, kita juga kadang-kadang menemukan hal seperti ini. Harus banyak-banyak bersabar. Enak banget tidur di belakang sini, nyaman. Tidur nyenyak. Kita ke depan lagi istirahat makan. Tukar kupon di sini kita di Pijoan. Oke, kita udah turun dari bus. Ini banyak busnya ya, yang sekarang singgah di Pijoan sini. Bus kita pojok sebelah sana pojok. Sekarang kita cari dulu tempat servis makan. Terus dia ini deh. Makan kalau satu voucher 25, voucher 25, telur 25, kalau pakai Ini nilainya berapa, Bang? 25. 25 ya? Pakai apa tadi 25? Pakai telur. Pakai telur? Ya. Oke lah. Kalau pakai ayam berarti nambah 10.000 aja nambahnya ya. Oke, siap. Tambah lagi, tambah lagi. Oke, siap. Oke. Ya. Jadi kita sekarang udah di rumah makan Simpang Raya Pijoan. Ini dia makanan yang kita tukar. Tadi kita bertanya senilai berapa? 25.000. Pakai lauk telur. Nah, jadi seperti ini tampilannya, teman-teman. Ya, ada nasi, telur, sayur kayak gini, dan pakai sambal 25.000. Memang sih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Masakannya enak banget. Untuk harga standar lintas Sumatera lah ya, normal lah. Ternyata kalau ditukar kupon gitu masih lebih murah di lintas Jawa. Begitu loh, dari 25. Tapi ini oke kok, enak masakannya. Seperti yang teman-teman lihat, yang makan di dalam sini itu nggak begitu banyak. Paling yang cuma menukar kupon gratis dari Tam aja. Selebihnya lebih banyak duduk-duduk di luar penumpang. Abang, pakai telur tadi, Bang? Pakai telur aja. Iya. Oke, ya makasih Bang. Ya udah, siap. Kenyang kita makan. Cari toilet lagi. Sebelah mana ya? Kita ke bagian belakang toilet. Jadi ternyata denah sama layoutnya mirip-mirip kayak di Bayung. Posisi musola, posisi kayak warung satenya, apa semuanya mirip banget kan, bener. Untuk layoutnya, ini mirip banget kayak rumah makan Simpang Raya yang di Bayung Lincir. Jadi kita nggak akan terasa asing, walaupun ini bangunannya sebenarnya baru. Nah ini datang lagi. Oh itu yang Pekanbaru kan. Kita sebenarnya tadi cepat loh masuk Palembangnya, tapi pas di Palembang kesininya lama. Mior. Nah, layout tempat makannya itu sama, warung sate sebelah sini. Kemudian yang pojok sana itu jual nasi goreng. Cuci depan sini. Layoutnya benar-benar fotokopian langsung dari yang di Bayung Lincir. Ini kita bungkus. Mior. Sebenarnya kalau untuk sleeper kelasnya ini ya, Mior tuh emang kacanya kayak lebih sempit, tapi dia lebar sampingnya, kanan kirinya lebar. Karena apa? Nggak disekat kayak di Putro punya gitu, jadi satu dia. Dan pula monitornya bisa dilipat ke samping, jadi enak pemandangan ke depan laut luas. Kalau kita nggak, kita ya kayak tadi lah private, jadi masing-masing dipisah gitu kan. Mau lihat ke kanan agak kehalang sedikit sama pilar-pilar kamarnya ini. Sampai saya juga ngerasa lebih nyaman tidur di belakang daripada di atas ini. Karena apa? Posisi sleeper kalau tinggi lempar,
Pas lagi lo jalan jelek itu kayak kelempar-lempar. Lebih enak kalau tidur di bagian yang lebih rendah. Posisi tengah-tengah tadi, wah enak, gak kerasa. Apalagi jalan dari Betung tadi ya, dari Betung sampai sini tuh banyak tikungan, naik turun, kemudian sampai Bayang Lenjer ke sini itu tadi jalan tol malah nggak kerasa sama sekali apa-apa. Bangun-bangun udah di sini. Ya inilah karena cuacanya sedikit hujan dan kita nggak bisa ngambil gambar lama-lama, takut HP-nya juga kena basah. Jadi Simpang Raya Pijoan ini punya layout dan konfigurasi yang hampir mirip sama ini Bayang Lincir. Jadi nggak asing aja rasanya. Kecuali kalau kita sadar parkirannya ini nggak selebar yang di Bayung. Tapi tetap nyaman kok rumah makannya. Kita lanjut lagi ya. Setelah ini menuju ke arah Bukit Tinggi. Kita udah naik lagi ke dalam bus kita. Sekarang ini jam 4 kurang 2 menit. Kita menunggu sesaat lagi untuk bus diberangkatkan dari rumah makan Simpang Raya Pijoan, Jambi. Dari rumah makan Simpang Raya Pijoan ini, kemudi beralih lagi ke Bang Noval. Sementara Pak Usman istirahat di belakang. Untuk kondektur tetap masih bersama Pak Solikin. Kamu sudah tutup? Nah. Ternyata untuk posisi rumah makan Simpang Raya Pijoan ini, dia letaknya sebelah kanan dari gerbang tol. Jadi kita harus mengarah ke kota Jambi sedikit. Nah ini kita putar balik lagi menuju ke arah Sumatera Barat. Untuk kondisi jalan, lintas dari Jambi kota menuju ke arah Muara Bungo ini terbilang sepi, tidak seramai lintas timur. Paling sampai di pasar. Bang Noval mengemudikan bus ini dengan lincah dan cukup gesit di kondisi jalan yang basah seperti ini. Jujur aja, saya sendiri agak serem kalau duduk di atas dengan kecepatan seperti ini. Karena jalanannya kosong dan sepi, terkadang bus ini sempat menyentuh angka 100 km per jam.
Untuk performa penerangan dari lampu headlamp standar bawaan karoseri Adi Putro ini menurut saya agak kurang. Warna putihnya ini agak bias, apalagi di kondisi basah seperti ini. Seperti menghilang bagian ujungnya. Untuk lintas seperti ini perlu tambahan lampu kabut yang sinarnya itu agak sedikit kekuningan, namun punya cut off yang bagus. Pemandangan dari bangku sleeper ini ya, dari bangku saya ini sebenarnya nggak ada kaca bagian atasnya. Kalau malam agak gelap, ngembun.
subuh dulu. Ya, masih di Tembesi. Oke, kita di Tembesi, sholat subuh dulu. Tembus kita ini. Oh iya, itu atapnya dikit lagi, masih aman. Ini menjelang jembatan sebenarnya nih. Pas. Satu sendal lepas, apa? Aman. Oke, kita lanjut lagi naik. Dingin. Oke, ini dia lintas Tembesi dan bus kita ini. Sekarang ini jam 5:16. Banyak bus-bus dari arah Sumbar yang agak-agak telat hari ini saya nampak. Bus kita ya. Padahal bangku kita di sini kan. Tapi nanti aja kita duduk pas sudah terang aja kita naik ke sini. Kalau masih gelap saya lebih suka duduk di belakang sini. Ini ya, detail-detailnya tadi kita nggak lihat soalnya lampu ini sama lampu tangga itu dia nyatu. Masih nyalain lampu ini, lampu itu juga ikutan nyala. Makanya tadi nggak nyalain terus. Sengaja dimatikan karena apa silau ke pengemudi. Saklarnya dia satu, ternyata dibuat sama Diputro. Dan tadi kita lumayan lama ya di Sumsel ya. Coba kalau kita tadi nggak kejebak macet di proyek jalan tol itu kan, kemudian nggak harus nunggu lama pas ngisi solar di Palembang. Kita udah di Sungai Rengas mungkin ini, arah Tebo malah. Udah jauh di depan kita, nggak di sini. Terus itu jamnya juga miss ya, 13.24, padahal di sini jam 5:20. Harus di setting ulang itu jamnya. Sebenarnya bangku depannya ini enak nih, kalau aja desain ininya nih. Ya gitu lah, gimana caranya ya. Dari karoseri Adiputronya ini. Ini dia kalau penumpang sebelah jendela dia mau keluar, otomatis kita yang duduk atau penumpang yang duduk di sini itu juga harus berdiri dulu. Kalau bangku-bangku belakang masih bisa, penumpang pojok mau keluar kan dia tinggal jalan aja pelan, masih bisa lewat. Kalau ini enggak, mentok ini. Apalagi yang sebelah kanan, ini sebenarnya jauh terasa lebih rapat ya. Sebelah kanan dibanding yang sebelah kiri ini lebih lega. Jadi kalau misalnya teman-teman yang duduk di bangku sini ya, nanti pas perjalanan pulang harus ekstra effort kalau mau keluar ya, keluar masuk dari bangku yang paling pojok. Ini kita sebentar lagi jalan, kita lanjut bakal nyebrang Sungai Batanghari ya di sini, terus menyusuri Kabupaten Batanghari, masuk Tebo, sampai nanti gabung lintas tengah di kota Muara Bungo. Jembatan Tembesi. Sekarang ini kita melintasi jembatan Tembesi, salah satu jembatan yang melintasi Sungai Batanghari Jambi. Ini dihias dengan lampu warna-warni, jadi lebih aman juga ya, selain mempercantik kondisi jembatan ini. Tadi jatra dari bukit, subuhnya di sini juga ternyata. Dari Tembesi kemudian
pemandangan gak begitu banyak ya. Paling sebelah kiri nanti kelihatan pemandangan sungai aja. Kita pakai dulu buat tidur. Di bangku dulu. Asli, duduk di depan itu horor kalau saya. Kayak deket banget ke apa gitu. Kena sini kan. Nyantai. Lebih lega. Udah di Bungo lah. Udah di Bungo. Jam 8.42 kita udah di Terminal Muara Bungo. Cepat nah. Ini jamnya udah habis baterainya saya. 8.42 loh. Udah di sini. Tapi kemarin kita naik bus apa dulu ya? Sampai Omega tuh bisa di bawah jam 10 juga pagi malah. Cepat. Dan ini kondisi busnya setelah melewati perjalanan, saya banyak istirahat tidur ya di tengah itu ya. Jadi nggak terus-terusan ngerekam, bikin video gitu kan. Soalnya duduk di atas itu percuma juga teman-teman. Gelap dan ngembun kalau tadi ya. Nah, jadi saya biar istirahat juga enak, nggak kelempar-lempar, akhirnya lebih milih duduk di belakang. Dengan konsekuensi saya pasti ngelewatin beberapa momen kalau misalnya ada momen tertentu di daerah-daerah tertentu. Cuma ya sekarang kita udah di Bungo, jadi kita nggak akan lagi tidur, kita bakal terus aja ngelihat suasana jalan dari sini sampai ke kota Bukit Tinggi. Seperti inilah kondisi pagi hari di Terminal Muara Bungo. Agen juga nampak berkenalan dan koordinasi dengan kru untuk bagaimana kedepannya bisa meramaikan bus TAM ini. Oke, kita agak lama ya di sini ya. Itu di belakang K07, K06. Ternyata kita di depan. Kita nggak tahu lah di mana nyusulnya dan apa emang kita sejak awal udah di depan gitu kan. Saya kemarin cuma kasih asis ke Mas Usman nih kan, driver 2-nya pas di Pangkalan Balai. Jadi kita nyalip ke depan lewat jalan perkantoran pemerintahan Banyuasin itu. Kalau yang belakang ini kemarin cepet tuh ninggalin kita kan, jauh. Terus nggak tahu lah di mana, di rumah makan nggak ketemu. Tiba-tiba kita udah di depan lagi. Itu aja, nggak tahu disalipnya di mana, saya nggak tahu juga. Dan inilah suasananya, loketnya tadi udah ada ya ternyata TAM, jadi teman-teman bisa cari tahu sendiri aja. Itu ada nomor teleponnya, bisa ditelepon kalau mau pesan. Perjalanan dengan TAM ini termasuk cepat, nyaman, dan yang pastinya tertib dengan SOP, nggak menaikkan penumpang di jalan. Itu kan udah jarang-jarang ya di bus-bus lintas Sumatera zaman sekarang ini. TAM ini termasuk yang tertib lah dengan SOP itu. Jadi kalau teman-teman yang pengen nonstop, cocok lah ya TAM ini aja. Kita jam 8.45, jam 9 kurang udah di Muara Bungo. Jadi kita belum tahu lagi istirahat selanjutnya di Omega jam berapa. Oke, kita lanjut lagi. Dan ini ada tempat duduk kita. Sebenarnya saya ingin membeli jajanan seperti keripik dari pedagang asongan di Terminal Muara Bungo ini. Namun pagi ini belum ada nampak.
Soto. Sekarang giliran kita lagi tiduran, lihat pemandangan dari Bungo masuk ke Sumbar. Emang harus agak sedikit menunduk kalau lihat pemandangan kayak ini. Ya, TV-nya agak rendah kalau di mata saya. Tapi kalau kamera bisa saya taruh agak rendah nih. Joy Day. Mobil es krim berarti ya. Yang bawah sini nggak bisa nyala, jadi kabelnya pakai mini. Makanya pakai utang ini. Butuh juga baterai. Ya beginilah kalau naik bus sleeper. Duduk di posisi sleeper seperti ini kalau siang hari rasanya nggak begitu menegangkan seperti pas malam hari. Kalau malam hari itu entah kenapa rasanya kayak lebih kenceng aja bus ini jalannya. Ya 8.56 ya sekarang ya. Jam 9 kurang kita ke Ume ke Dharmasraya, kurang lebih 1 jaman. Jadi nanti jam 10-an kita istirahat makan ya. Jadi kalau masih Jambi nih, nih pemandangannya ini aja. Kalau nggak kebun sawit, ya kayak kebun-kebun random gini. Nah, ini karet juga ada, pohon apapun lah. Terus juga warganya kebanyakan masih transmigran. Jadi makanya bus-bus Jawa tuh banyak banget yang buka rute sampai di sini. Malah sampai ke Sungai Rumbai, sampai ke Dharmasraya sana itu bus-bus yang rutenya ada. Salah satunya Sinar Dempo, dia masuk Sumbar cuma tapi Sungai Rumbai aja, nggak nyampe ke Bukit Tinggi, nggak nyampe ke Padang. Startnya dari Jogja, dari Jawa Tengah, daerah Pati gitu kan. Banyak yang merantau ke sini. Nah ini kalau dari Bungo terus ke arah Rimbo Bujang ke dalam itu banyak perantau dari Jawa Tengah, dari Pati gitu. Pati dan sekitar. Jawa Timuran itu lebih ke dalam lagi bisa banyak juga. Kalau Jawa Timuran dulu saya pas di Kalimantan tuh banyak. Kalau nyari warung Arema gitu banyak tuh di Kalimantan. Tapi kalau di sini banyak kan ya pecel lele paling. Sama aja ya. Seatbelt ini alat juga berguna nih buat nahan badan kita pas lagi nikung biar gak ke hempas. Soalnya di atas ini terasa lebih kencang goncangannya dibanding di bawah. Saya tidur di belakang tuh nyaman, nggak kerasa sama sekali. Nah ini waktu kita naik bus ALS 270 Bungosas, waktu itu kita dari Medan ke Jogja naik mobil bus Pajon yang versi lama ya. Kita istirahat makan di situ karena kabut, bukan apa-apa, bukan karena lapar, karena kabut jalannya tebal. Yang bawa mobilnya waktu itu Pak Muhammad apa Pak John gitu ya, memutuskan langsung belok ke situ terus istirahat makan di Bungosas itu. Mandi airnya lumayan bersih tapi kamar mandinya agak sedikit mampet. Wah jadi kangen deh ya mobil ALS. Udah 5 tahun aja, udah 6 tahun aja naik. Ya 5-6 tahun aja kayak bus ALS Pajon dulu lah 270, kangen lah. Banyak kenangannya gue.
Gak kerasa ya, waktu itu cepat rasanya berlalu. Jalan lintas tengah Jambi ini memang dominan lurus saja. Sebenarnya jalan ini udah dari Lubuk Linggau sampai nanti masuk perbatasan Sumbar. Itu memang dominan lurus. Baru agak berkelok begitu udah masuk daerah Sijunjung. Depan kita nih namanya Simpang Somil. Itu sensasinya kayak naik bus double deck ya. Padahal kita bus yang reguler, cuma duduknya aja posisinya tinggi. Simpang Somil, jadi namanya itu diambil dari sebuah nama penggergajian. Nah, ini sebelah kanan ya, ke arah Rimbo Bujang sekitar 10 kilo atau 15 kiloan. Ada bus ke sana Medan Jaya, dari Medan sampai ke dalam tuh. Lewat Simpang Niam juga bisa, cuma agak jauh, mutar. Jadi gitu sejarahnya dulu. Simpang Somil ini diambil namanya dari sebuah penggergajian kayu, sawmill gitu kan. Cukup banyak di sebelah kanan ini. Jadi suaranya kayak suara mesin motocross, gitu. Karena dulu banyak hutan, kalau sekarang hutannya udah berganti sama sawit, pohon sawit. Masih banyak hutan sini kok, nggak sawit terus. Tapi emang udah nggak seapa dulu pohon-pohonnya. Kenapa nih Kumarang? Trouble kah? Oh alah, yuk sewanya banyak kali. Trouble itu. Keluar bagasinya tadi. Jam segini di sini dia. Berarti bisa jadi dari semalam tuh berangkat. Soalnya dia arahnya ke selatan. Berangkat jam 9 malam, jam 9 pagi masih di sini. Lama kali lah. Kasihan dia kagak tahu nomor pintu berapa apa. Hari orang ya. Volunteer semua ya. Ya. Di sini saya sedikit menjelaskan kalau tadi itu kita sedang mengikuti tracking hijau yang ada di depan kita, dan pada saat momen menyalip itu kendaraan kita di sebelahnya itu masih ada truk. Kita udah masuk 3/4 badan, dan ternyata truk yang di depan kita yang hijau itu dia agak sedikit mengerem sehingga kita tidak bisa langsung masuk ke jalur kita.
Dan bertemulah kita dengan truk biru ini yang sebenarnya sudah dari jauh itu melihat keberadaan bus kita dan parkir di depan kita. Namun sepertinya enggan memberikan jalan. Suruh mundur. Apa kau bilang? Apa katanya? Tak mau ya, udah sini aja. Diam kok. Spion nak manual lah, Pak. Malah ini orang tak jalan yang lo. Itu tunjuk yang. Oh, nak main kau? Jangan sok-sok bahasa bungo kau. Aku ni orang bungo. Tuh, apa kau? Kau senang kau? Kau senang? Kau nabi? Kau senang kau? Sok-sok kau. Dari pasar Andoigel ya. Sekarang ini hari apa? Selasa. Ini pasarnya kayak gini nih. Rame ya. Jadi dari kebun-kebun pada keluar belanja. Akhirnya menjelang jam 10 pagi kita masuk juga perbatasan antara Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatera Barat. Gapuranya ada dua ya. Jadi Indomaret yang belakangan viral itu letaknya tuh di sekitar sini. Katanya Indomaret pertama di Sumbar, padahal itu masih masuk wilayah Jambi. Dan seperti inilah kondisi kota Sungai Rumbai pada pagi hari ini. Udah tidak tampak lagi deretan truk-truk langsir batubara. Oh ya, di Sungai Rumbai ini ada beberapa bus yang menurut saya menarik untuk dicoba, seperti Handoyo dan ada juga Sinar Dempo.
Dia cuma mentok sampai ke sini. Entah kenapa nggak tanggung aja ya sampai ke arah Padang atau Bukit Tinggi sekalian. Itu dia rutenya dari Sungai Rumbai ini ke arah Jogja kalau nggak salah. Dan satu lagi ada Batu Mukti Putra. Nah, kalau ini saya belum pernah lihat, jadi butuh verifikasi. Kalau teman-teman mungkin ada yang punya infonya, boleh dong komentar di bawah. Katanya kalau yang kesini tuh pakai unit tronton ya. Penasaran juga saya. Ini nanti berarti Omega bentar lagi apa? Dulu kita paling cepat naik Palala jam 10-an. Sama ini. Iya cepat juga, cuma waktu itu agak kesiangan gitu lah, agak kesiangan. Lupa kan? Iya. Kita nyampe di Omega. Kalau belum pas ya. Puasa kan harusnya pada beli nasi. Iya. Kalau kita tetap puasa waktu itu. Iya. Iya, kayak waktu di Malaysia kan. Tapi waktu di Malaysia kita dulu. Enggak sleeper bus biasa. Kalau itu kan bus tingkat biasa. Tingkat biasa ya. Kalau ini kan bus biasa tapi dikasih foto sleeper makanya tinggi posisinya. Iya. Jalannya rusak kemarin kok mobil. Hah? Apa? Itu apa? Gapai gua waktu bang ada Yopi. Cuma apa ya namanya, kalau makin tinggi itu kan dia kalau lagi minggu itu terasa goyang gitu. Iya, makin goyang ya. Dulu Mior juga gitu yang modelnya tahu gitu bagian atas kayak goyang, tapi kalau di bawah enak bisa berhenti di warung. Agak kontras dengan lintas Jambi yang menurut saya lumayan mulus sekarang ini. Lintas Sumbar ini justru butuh perbaikan saat ini di daerah Kabupaten Dharmasraya ini. Daerah Banten ya, di Karang Tengah kan makan nasi goreng seporsi 30.000 apa kan, nasi goreng aja nggak ada isinya sama sekali tapi dikasihnya terus bukannya pindah tempat. Ya udahlah gitu. Nah ini kita udah di Kota Baru Dharmasraya sekarang. Jalannya udah bagus, udah dicor. Truk-truk batubara biasanya punya Mior, dari stiker di kacanya kelihatan sih. Fortuner yang datang dari arah depan kita ini tiba-tiba putar balik. Dan ini alasannya, untuk isi minyak. Ya, kalau di lintas Sumatera ini bijaknya seperti itu ya. Jangan menunggu red line untuk ngisi minyak. Kalau ketemu SPBU yang ready, langsung aja mampir, isi aja full tank. Istirahat di rumah makan Omega jam 10.35. Udah ada Palala 2 ya. E03 ya yang kemarin bareng sama kita ini berangkatnya. Oke. Alhamdulillah. Udah lebih tinggi sekarang atap awningnya. Kita turun dulu. Rumah makan Omega, Gunung Medan, ya.
Jadi sekarang udah lebih luas ya di bagian depannya ini. Dan parkirannya dibuat lebih tinggi sekarang. Kita iringan ternyata. Agak kenyang sih. Tapi pengen makan. Makan apa ya? Setelah ini, kita akan memasuki bagian terakhir dari perjalanan kita. Jadi, jangan kemana-mana.